Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Sativa Bersuara. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas sedikit tentang organisasi dan mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, izinkan kita yang di depan ini untuk membuka masker terlebih dahulu karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh kampus. Mungkin bisa dibuka maskernya. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke sesi podcast yang akan kita laksanakan dalam beberapa menit ke depan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Uma. Saya selaku Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian yang akan membawa jalannya podcast dari awal hingga akhir nanti. Nah, kemudian ada di samping saya. Perkenalkan, nama saya Rian Syafra Anggara selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 2021. Nah, ini nih yang paling keren, silahkan Kak mungkin memperkenalkan dirinya. Saya Akmal Torik, saya di sini selaku Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 2021. Nah, mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab tentang podcast kita pada sore hari ini. Nah, berbicara soal mahasiswa dan organisasi ini kayaknya sangat menarik sekali untuk kita kulik ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yang mana apa sih atau arti kata mahasiswa menurut pandangan kakak-kakak yang ada? Ini saya dulu atau mungkin sekjen dulu lah. arti kata Mahasiswa. Jadi kalau pandangan saya menyoal tentang mahasiswa itu kan sebetulnya umum kita pahami bahwa ada kata siswa, dan setelah masuk ke jenjang perguruan tinggi itu kita disebut sebagai seorang mahasiswa. Kemudian kalau kita pahami siswa itu adalah orang-orang yang sebelum itu berada di bangku SD, kemudian SMP dan SMA. Kalau mahasiswa itu adalah khusus pada orang yang berada di bangku perkuliahan universitas. Jadi ditambah kata maha di sana. Kalau kita perhatikan, maha itu kan sebuah gelar yang umum diketahui orang itu adalah gelarnya Tuhan. Tetapi di sini saking saking spesialnya kita yang berada di tingkat universitas, sampai-sampai kita disebut sebagai maha daripada siswa, mahasiswa. Nah, kalau dari pengertiannya, mahasiswa itu adalah orang yang secara keilmuan dia itu berada di pendidikan yang lebih tinggi sejak lulus dari SMA. Dia masuk ke dalam universitas. Tetapi bukan cuma itu yang harus kita sorot daripada mahasiswa. Mahasiswa itu juga sebetulnya adalah orang yang mempunyai peran penting, peran lebih. Artinya adalah dia ini orang yang harus bisa melaksanakan sesuatu yang luar biasa, beyond the call of duty, artinya melampaui panggilan tugas. Dia, kalau kita di universitas kan kenal dengan sebutan Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Tridharma perguruan tinggi itu ada yang pertama pendidikan, kemudian pengajaran dan juga pengabdian. Nah, dari tiga unsur itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Pengajaran seperti apa, pendidikan seperti apa, dan pengabdiannya seperti apa. Mungkin itu saja. Oke, berarti mahasiswa itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dia itu sosok yang memiliki peranan tertinggi di jenjang pendidikan. Iya, betul. Nah, Dan dia juga itu punya peran lebih juga tentunya di lingkungan masyarakat untuk menerapkan Tridharma perguruan Iya. tinggi. Nah, untuk mungkin pandangan dari Pak Bem nih, bagaimana tentang mahasiswa itu sendiri? Oke, baiklah. Jadi tentang mahasiswa. Jadi mungkin sudah sangat lugas dan luas sekali makna yang sudah disampaikan oleh tadi Saudara Akmal Torik, Sekjen BEM Peperta. Jadi gini, dari kita coba untuk menyederhanakan kembali mahasiswa itu apa. Kalau dari secara sederhananya sih, mahasiswa itu adalah
murid yang akan mempelajari hal-hal yang lebih besar lagi, entah dalam kuantitas maupun dalam skalanya. Jadi kalau kita sudah tersematkan atau bergelar sebagai mahasiswa, maka tentunya apa yang kita akan pelajari itu tentu lebih banyak lagi secara kuantitas dan skalanya tentu lebih besar lagi. Maka tujuan daripada kita, dari nama saja sudah tersemat tujuan kita itu untuk apa dan bagaimana hasilnya. Tentu saja untuk mempelajari dan untuk membenahi hal-hal yang berskala lebih besar lagi. Contohnya kalau kita di SMA mungkin kita belajar tentang pendidikan seperti matematika, fisika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial. Kan itu kan masih secara sederhana ruang lingkupnya, dan kalau secara anunya itu dia lebih mengenal kulit-kulitnya saja. Jadi kalau kita sudah duduk di bangku perkuliahan dengan gelar sebagai mahasiswa, tentunya kita akan mempelajari hal yang lebih luas lagi, lebih dalam dan lebih banyak lagi. Dan tentunya juga kita langsung mengeksekusi. Ya, apa yang kita pelajari. Nah, itu ya salah satu bedanya antara kita sebagai mahasiswa dengan siswa, yaitu apa yang kita pelajari kita implementasikan. Kalau di siswa apa yang kita pelajari ya kita cukup tuliskan dalam teori, dalam kertas sebagai teori kita untuk mendapatkan sebuah nilai. Tapi kalau di mahasiswa apa yang kita pelajari kita implementasikan untuk menebar kebermanfaatan untuk Indonesia maupun untuk daerah kita masing-masing. Artinya jangan hanya kita sibuk mengejar nilai tanpa kita menunjukkan kepada siapa nilai itu kita. Ya. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan ya bahwasannya mahasiswa ini merupakan sosok yang mempelajari hal yang lebih dari segi kualitas maupun kuantitas dalam pendidikan, bukan hanya untuk mempelajari tapi juga meneliti dan mengaplikasikannya kepada masyarakat. Iya. Iya. Benar? Jadi seperti itulah kalau gambaran mahasiswa secara yang kita anggap sederhana saja, namun langsung to the point gitu. Mahasiswa itu apa? Mempelajari lalu mengimplementasikan agar lebih bermanfaat lagi untuk membenahi nusa dan bangsa serta agama kita. Tapi kalau ada juga hal yang menarik dari pikiran saya soal mahasiswa. Kalau kita juga jadi mahasiswa itu kan ada gelar lain juga sebetulnya, akademisi. Iya, akademisi misalnya. Kalau kita sudah menjadi mahasiswa disebut sebagai akademisi UNRA misalnya. Kalau sudah lulus jadi seorang akademisi UNRA. Dan kata itu juga yang harus kita pahami betul arti kata dari seorang akademisi itu. Karena sejatinya kalau kita lihat kembali kepada sejarah awal bagaimana akademisi itu dicetuskan di dunia ini. Dulu itu ada para filsuf Yunani. Filsuf ini kan orang yang berilmu tentunya. Para filsuf Yunani, mereka ini berkumpul di sebuah bukit. Bukit itu, nama bukit itu adalah Bukit Kadimus. Jadi mereka itu bukan membicarakan tentang biologi, kimia, fisika, matematika, bukan itu yang mereka bahas. Tetapi mereka saat itu membahas tentang bagaimana sih negara ini bisa makmur, gimana sih masyarakat ini bisa makmur. Nah, sehingga pada saat itu pertama kali mereka itu disebut sebagai seorang akademisi. Itu dia. Dari sana yang harus kita perhatikan juga. Berarti bahwasannya kita sebagai mahasiswa dan akademisi itu bukan hanya membicarakan tentang hal-hal yang dasar, tetapi ada gagasan yang besar. Ada gagasan yang besar. Kalau dalam buku yang saya baca, itu ada yang mengatakan bahwa semua kehidupan ini berasal dari pemikiran. Kalau kita tidak pernah berpikir, maka untuk menjadi imperium, artinya imperium adalah 5 kekuatan besar dunia. Negara Indonesia harus masuk ke dalam imperium. Kalaupun kita tidak sebagai mahasiswa dan akademisi tidak pernah berpikir, maka untuk mencapai negara Indonesia sebagai salah satu dari imperium itu akan sangat susah. Nice sekali. Oke, mungkin itu aja ya yang kita bahas tentang mahasiswa. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, mahasiswa ini kan sangat erat hubungannya dengan organisasi yang ada di kampus kan. Nah, apa sih sudut pandang dari Pak BEM dan Sekjen ini mengenai Kali ini Pak BEM dulu dong. organisasi? Oh iya, boleh. Oh iya, tentang apa tadi? Organisasi dan mahasiswa. Ya, saya sangat tertarik untuk membahas ini. Jadi kalau mahasiswa dan organisasi, ya memang
pada saat mahasiswa lah kita mengenal yang namanya organisasi, dan pada saat di bangku perkuliahan lah kita sangat familiar dengan kata-kata organisasi maupun akademik organisasi. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan saya, organisasi dan mahasiswa itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan sejak zaman Pak Soeharto itu senat dibubarkan karena memang keinginan para pemimpin atau presiden waktu itu untuk membekukan sebuah organisasi agar terlepas dari jangkauan mahasiswa, itu ingin dipisahkan, dia sampai membubarkan senat dibekukan. Karena memang pada dasarnya jika sudah mahasiswa sangat dekat dengan organisasi, maka mempelajari hal-hal yang sifatnya esensi maupun substansi, akan ada realisasi yang sangat besar dari dua hal tersebut. Itu kenapa pemimpin pada saat itu sangat mengkhawatirkan gerakan-gerakan dari organisasi-organisasi yang ada yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Padahal tujuannya juga itu belum tentu buruk kan? Iya. Jadi tujuannya juga pasti baik. Karena memang mahasiswa dan organisasi ini tidak bisa dipisahkan, walaupun pada saat itu sudah sangat besar-besaran sekali operasi yang dilakukan oleh presiden, oleh pemimpin-pemimpin maupun pihak-pihak rektor, apalagi di masa pandemi. Kita berorganisasi sangat dibatas-batasi. Untuk apa? Ya ini kan ada zamannya dulu. Kalau di zaman penjajahan itu zaman kolonialisme. Kalau Pak Soekarno bilang itu imperialisme. Jadi model penjajahannya sudah berbeda. Jadi kalau di zaman 98 itu atau di zamannya rezim Pak Soeharto, mahasiswa itu ingin dibubarkan atau ingin dijauhi dengan organisasi itu dengan cara dibekukan, maka pada saat sekarang ini mereka sudah berevolusi atau berinovasi untuk membebaskan, untuk memecah keduanya dengan cara membatasi. Jadi tidak terlihat bahwa dia itu kontra sekali dengan mahasiswa, karena kita sudah kita tetap mengutamakan asas demokrasi dalam mengambil keputusan maupun apapun itu. Maka yang terjadi saat ini kita bisa sama-sama rasakan sendiri bahwa batasan-batasan untuk berkegiatan organisasi itu sangat sudah jelas, cuman tidak ada dalam tanda petik, tidak ada kata dibekukan maupun larangan, cuman dibatasi. Ya sebenarnya sama saja, tujuannya mereka ke sana. Jadi kalau menurut saya organisasi dan mahasiswa itu sangat penting sekali ikut organisasi. Pertama, mereka bisa menerapkan apa yang mereka pelajari di organisasi. Karena di organisasi kita sudah diberikan penunjang-penunjang untuk mengimplementasikannya, seperti pengabdian ke masyarakat, penelitian kita punya PKM, dan untuk pendidikan kita bisa ikut lomba. Jika kita sudah mempelajari sebuah hal, karya tulis ilmiah misalnya, yang sangat sering kali kita lihat jika ada pagelaran-pagelaran festival maupun acara-acara besar, apa yang kita pelajari akademik kita soal pelatihan tulis menulis, ya kita bisa terapkan atau implementasikan lewat ikut lomba karya tulis ilmiah dengan wadah organisasi kita, dari himpunan maupun unit kegiatan mahasiswa yang ada di fakultas yang sifatnya minat dan bakat. Itu mahasiswa harus ikut itu sebenarnya, karena itu adalah penunjang kita untuk mengasah skill dan potensi diri kita lebih lanjut lagi. Nah, mungkin apa sekiranya ada tambahan lagi Pak Jen? Kalau pandangan saya, kata organisasi, terlebih dulu kita perhatikan dulu asal kata awalnya. Kalau dilihat dari segi bahasa, organisasi itu adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Dia itu bahasa Yunani yang disebut sebagai organon. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia berarti sebagai sebuah wadah atau alam dan wadah. Sebelum ke sana, saya ingin membahas bahwa sebetulnya alam ini sendiri itu adalah sebuah organisasi. Ada organisme, organom, organisasi, organisme. Kalau kita pelajari biologi kan di sana ada organisasi dari terkecil, sel, organ dan lain sebagainya. Dan kemudian itu kan alat kan, antar alat menunjang kehidupan yang ada di bumi itu berputar karena apa? Karena ada isinya, karena ada kita yang melaksanakan kegiatan. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam organisasi, maka sebetulnya
orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau berorganisasi karena begini, karena akan ribet, akan dan sebagainya. Sebetulnya ketika ia mengatakan kalimat itu, berarti ia telah menyangkal keberadaannya di dunia ini. Karena sejatinya dunia itu tidak terlepas dari organisasi, dari yang terkecil, dari sel dan sebagainya. Itu yang harus yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian kita berlanjut kepada organisasi yang tadi. Artinya kan tadi alat untuk apa? Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan kita. Tujuan siapa? Tujuan kita yang ikut organisasi. Kalau kita masuk ke dalam satu wadah organisasi, maka di sana ada visi besar dan misi besar yang harus kita penuhi dan harus kita lakukan bersama. Sehingga kita bisa memberikan efek kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya efek untuk orang di sekitar, tetapi juga untuk diri kita itu sebagai sebuah media pembelajaran, media pendewasaan diri, dan juga media untuk kita tahu apa itu diri. Itu sebetulnya makna dari organisasi. Sehingga saya ulangi tadi, kalau ada orang yang ingin mengatakan saya tidak ingin ikut organisasi, maka dengan tidak langsung dia itu menyangkal keberadaannya itu. Itu dari saya tentang organisasi. Berarti bisa kita simpulkan nih bahwasannya organisasi itu merupakan media atau wadah untuk kita mengembangkan dan juga mengimplementasikan keilmuan yang sudah kita dapat ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Kita kan tadi sudah membuka kolom question box yang ada di Instagram. Nah, ada pertanyaan dari Bulkiz Zahra. Nah, apa sih Kak keuntungan ketika kita masuk organisasi yang ada di kampus? Mungkin dari Pak Ben. Oh, dari saya dulu. Siapa? Fajar. Oh, saya. Apa keuntungan kita kalau ketika kita ikut organisasi di kampus? Ya, ketika kita ikut organisasi di kampus. Saya bicara pengalaman saja dulu ya. Sepengalaman saya mengikuti organisasi dan apa yang saya dapatkan itu sangat banyak sekali. Entah dari kebiasaan saya yang berubah, dari tutur kata atau apa, kemampuan untuk berkomunikasi. Walaupun masih sekarang tidak bagus-bagus amat gitu kan, tapi ada perubahan ketika saya sebelum mengikuti organisasi maupun pas masih aktif mengikuti sampai sekarang ini. Ada perubahan yang saya rasakan. Itu dalam hal untuk potensi diri dulu, kemampuan berbicara seperti skill untuk berkomunikasi. Lalu untuk keuntungan yang selanjutnya itu seperti apa ya? Ya mungkin teman-teman mahasiswa ini sudah terlalu sangat mendengar bullshit. Kalau keuntungan berorganisasi itu kita mendapat relasi, karena memang kita belum bisa merasakan manfaat dari kita kenal Torik, kita belum bisa dapat manfaat dari mengenal dia apa sih, kita belum bisa. Kita kenal Pak Dekan karena kita di organisasi, kita banyak interaksi sama pihak-pihak pimpinan fakultas, kita belum bisa merasakan manfaat relasi itu untuk saat ini. Itu mungkin yang membuat teman-teman ngerasa iming-imingan dari pihak teman-teman yang organisatoris memberikan kita tips, ayo ikut organisasi, kita akan dapat relasi. Tapi teman-teman ngerasa, apa sih pentingnya relasi? Nah ini, jadi teman-teman, sepengalaman saya pribadi, kalau kita masuk organisasi sekarang, manfaat relasi yang akan kita dapatkan itu bukan saat itu, tetapi besok di kemudian hari. Saya kenal Torik waktu kita sama-sama magang waktu kita sama-sama mau masuk di band drum. Saya sudah terkoneksi relasi dari dia setahun, bertahun-tahun, waktunya berlalu berbulan-bulan, tiba saatnya saya pencalonan. Dan ketika itu ada sekjen saya hilang, mengundurkan diri. Inilah manfaat relasi tersebut. Saya jadi ketemu sama dia. Jadi teman-teman, dan sekarang gantikan posisinya dan membantu sekarang. Itulah manfaat relasi. Jadi teman-teman mahasiswa baru jika disuguhkan sama iming-iming, kita akan mendapatkan relasi yang lebih, koneksi orang yang super banyak. Ya memang kita tidak bisa menerjemahkannya sekarang dan kita tidak bisa membuktikannya sekarang. Tetapi di suatu hari, di kemudian hari, jika dia sudah sebagai bos misalnya, pemegang perusahaan, komisaris, ataupun pendiri perusahaan ABC
Ya disitulah kita merasakan apa sih itu relasi. Yang kita sering dikatakan oleh cutting terutama untuk maba-maba yang baru masuk, kita akan mendapatkan relasi tidak bisa kita rasakan sekarang. Dan untuk saat ini relasi yang saya bisa rasakan apa itu relasi ya dari dia. Ini adalah satu pembuktian yang sangat real. Saya kenal dari dia sudah satu waktu 2019 Sudah cukup lama ya ternyata. ya. Dulu kan sempat jadi ketua KPRM juga. Nah, Ngeri sekali kenal sama dia itu kan ya, riwayatnya. dan sanalah relasi itu terjalin. Apa itu manfaatnya kita berorganisasi? Ya inilah salah satu yang paling real saya rasakan sepengalaman saya. Ya ini ketemu sama Akmal Tori. Mantap. Nah, gimana nih untuk pandangannya dari Pak Sekjen sendiri tentang manfaat dari organisasi? Iya. Saya kira tadi sudah cukup banyak ya mendengar pernyataan dari Pak BEM tentang manfaat daripada organisasi. Saya mungkin menambahkan sedikit bahwasanya ilmu itu dia tidak boleh kita pendam. Tidak boleh kita pendam. Kalau kita pendam suatu ilmu yang kita pahami, itu tidak akan bermanfaat sama sekali, tidak akan pernah mengubah siapapun, tidak akan pernah mengubah diri kita maupun siapapun. Nah, lewat organisasi ini ilmu yang kita punya itu bisa disalurkan lewat organisasi. Karena di dalam organisasi itu kita bukan hanya menyerap ilmu, tetapi juga kita di sana menyerap ilmu. Ada efek pembelajaran yang kita dapatkan di sana. Yang dimana efek pembelajaran yang kita tahu itu adalah belajar dan mengajar. Di sana kita bisa mengambil sesuatu dan di sana juga kita bisa melepaskan sesuatu yang kita punya. Artinya kita kalau sudah masuk ke dalam organisasi, kita itu sudah menjadi orang yang tidak hanya memendam ilmu. Mungkin dari SD, SMP, SMA kita sudah punya pengalaman tentang ilmu. Kita sudah punya pengalaman tentang pengetahuan. Dan disinilah saatnya kita masuk organisasi itu untuk kita melaksanakan ilmu itu. Kita juga sudah berdiam diri di kelas dengan berkuliah. Dengan organisasi mungkin kita bisa menyampaikan ilmu itu. Entah seberapapun ilmu itu berkaitan langsung dengan organisasi ataupun tidak. Yang jelas, yang perlu teman-teman ketahui saat ini bahwa di Universitas Mataram itu ada 3 jenis organisasi. Yang pertama itu adalah birokrasi mahasiswa, yang kedua itu adalah minat dan bakat, yang ketiga itu adalah keilmuan. Kalau birokrasi mahasiswa itu bisa disebut BMPM sebagai birokrasi mahasiswa. Kemudian ada di bidang keilmuan yang dimana setiap jurusan itu pasti punya organisasi yang disebut sebagai himpunan. Di sana bidang keilmuan, himpunan itu bidang keilmuan mereka. Misal ada di sini himpunan ilmu tanah, himpunan mahasiswa agroteknologi, kan ada yang punya nama masing-masing. Itu kan bergerak di ilmuannya. Kemudian yang ketiga ada juga UKF, kemudian kegiatan fakultas atau kemudian kegiatan mahasiswa di universitas tentunya. Nah, di sana adalah organisasi minat dan bakat. Kalau teman-teman punya bakat waktu SMA itu di olahraga bisa masuk POM, dan kalau teman-teman punya bakat penciptaan alam bisa masuk ke KPSSC dan lain sebagainya. Punya bakat menulis bisa masuk ke LPM. Nah, di sana maksud saya bahwa ilmu itu jangan kita pendam. Kalau kita pendam ilmu, maka ilmu itu akan membengkak dan tidak punya efek kebermanfaatan. Makanya masuklah organisasi supaya kita itu bisa menyalurkan ilmu dan kita bisa menyerap ilmu. Oke, berarti organisasi manfaatnya itu kita bisa mewujudkan simbiosis mutualisme ya. Selain dari juga pengetahuan umum tentunya ya, kita punya relasi, kemudian menambah wawasan, kemudian mencari pengalaman, banyak sekali juga. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk pertanyaan terakhir ini mungkin ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan mahasiswa baru ketika mau masuk ke organisasi ini, Kak. Katanya gini, Kak, kalau aku nggak punya skill terus aku pengen masuk organisasi, gimana nih solusinya? Mungkin dari Pak Sekjen dulu nih. Oh, justru kalau tidak punya skill tetapi mau ikut, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita berorganisasi itu bukan hanya menyerap ilmu, bukan hanya menyampaikan ilmu kita, tetapi di sana juga kita menyerap ilmu. Kalau kita ingin pintar sesuatu ya belajar. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu cari. Ya makanya untuk orang-orang yang belum punya wadah ataupun belum punya ya silahkan bisa dicari dari sekarang. Mumpung banyak organisasi yang siap menampung dan mewadahi teman-teman semua. Ketika PKKMB kemarin juga banyak yang menanyakan, Kak, kalau mau masuk misal
Kak, saya tidak punya bakat di bidang seni, apakah bisa masuk ke BSS. BSS itu katanya. Dan teman-teman BSS juga menjawab, kita terbuka, baik teman-teman yang sudah bisa musik maupun tidak, kami tetap menerima. Nanti kita akan mengajarkan cara bermain musik gitu kan. Nah, sehingga biarpun nanti teman-teman belum punya apa-apa, ya masuk saja organisasi. Siapa tahu nanti bisa teman-teman keluar dari organisasi bisa menjadi orang yang benar-benar orang yang punya skill, orang yang punya segalanya. Tetapi memang tantangan untuk orang yang belum bisa itu merasa dirinya itu malu. Ya. Waduh, kok saya sendiri yang belum saya masuk di sini padahal saya belum bisa sama sekali. Justru itu yang harus kita lawan sebetulnya. Karena sejatinya kapal itu akan tetap aman ketika dia berada di pelabuhan. Tetapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Kapal itu untuk berlayar, untuk mencari hal-hal baru. Makanya kalau dia cuma berdiam diri, dia tahu padahal dirinya tidak punya apa-apa dan dia berdiam diri, kapan dia bisa berkembang? Nah, jadi ini pesan untuk adik-adik semua ya, atau teman-teman semua yang mau masuk organisasi tapi masih malu-malu, jangan malu lagi. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri, dan sama-sama saling berbagi ilmu untuk menghasilkan kebermanfaatan di lingkungan kita. Mungkin ini terakhir dari saya, mungkin izin jadi saya juga pernah merasakan jadi mahasiswa baru, menjadi orang-orang yang baru mengenal dunia baru di bangku kuliah. Jadi satu pesan saya untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya, jadi jangan terlalu berpikir apa yang akan kita dapatkan dari sebuah organisasi atau sebuah wadah yang akan kita ikuti, tetapi pikirkan apa yang kita akan berikan gitu. Itu memang kalimat-kalimat yang selalu kita disuguhkan oleh para kakak-kakak kita, abang-abang kita terdahulu, dan ya memang seperti itu seharusnya, semestinya memang seperti itu. Karena kalau tidak lewat organisasi, maka lewat apa lagi kita akan mengimplementasikan ilmu kita. Karena di organisasi ini kita mempunyai power untuk bergerak, kita mempunyai teman untuk bekerja sama, dan kita punya hal-hal yang lebih lagi sebagai penunjang kita untuk menerapkan apa yang ada di pikiran kita atau ide gagasan kita agar terimplementasi, terrealisasi seperti apa yang kita mau. Kalau kita sendiri melaksanakan kegiatan misalnya penelitian ataupun pengabdian kan susah. Tapi kalau kita sama-sama dengan satu wadah, orangnya banyak, maka selesai sudah. Kita bisa melihat apa yang sudah kira-kira terpikirkan di otak kita sampai sejauh mana dia terrealisasi dan seberapa tajam otak kita merencanakan sesuatu. Jadi kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Dan satu lagi, jika nanti teman-teman tidak akan merasakan apapun di masa kuliah S1 ini kecuali teman-teman sudah melewati masa S1. Teman-teman tidak akan merasakan apapun di permainan sepak bola kecuali teman-teman sudah menyelesaikan pertandingan tersebut. Teman-teman tahu kapasitas harus sebagai apa dan menjadi seperti apa nanti di lapangan. Itu teman-teman akan tahu ketika telah melaksanakan. Jadi kalau teman-teman banyak berpikir apa itu ini apa bagaimana, silahkan ikut organisasi. Setelah teman-teman ikut organisasi, maka teman-teman akan tahu jawabannya dan introspeksi diri. Nah, itu sih poin yang ingin saya sampaikan untuk organisasi ini, bahwa sangat besar manfaatnya. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Sekjen sebelum kita menutup sesi podcast kita pada sore hari ini. Kalau saya ingin menyampaikan pesan bahwa kita ini manusia. Kita diberikan oleh Tuhan masing-masing satu nyawa. Saya punya satu nyawa, Umak punya satu nyawa, Pak Ben juga punya satu nyawa. Tetapi ketika teman-teman ingin berproses dan ingin berproses dalam sebuah wadah maupun berproses dalam dunia perkuliahan, kita itu bisa mati berkali-kali dan bahkan bisa hidup berkali-kali. Artinya kita bisa gagal berkali-kali, kita berhasil berkali-kali. Tetapi yang terpenting itu adalah ketika mati ini kita ingin dikenang sebagai apa, dan kemudian kita ingin hidup bagaimana dan mati dikenang sebagai apa. Keren sekali nih kata-katanya. Oke. Nah, mungkin itu aja podcast kita pada sore hari ini ya. Mungkin ada pesan-pesan lagi dari kakak-kakak ini? Nggak ada.
mungkin cukup saja dulu. Cukup saja. Baik kalau begitu, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Hidup pertanian Indonesia.